Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel gua Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaction di channel Daily Taujih ya, dimana ada sebuah videonya berjudul sombong banget, Malaysia ngaku kaya tapi warganya nganggur dan malas guys. Nah, daripada berlama-lama kita langsung aja reaksi videonya. Tapi sebelum berkomentar, alangkah baiknya kita tonton dulu ya videonya secara full agar tidak gagal paham guys. Kita langsung aja check it out. Malaysia seringkali membanggakan dirinya sebagai negara yang lebih maju dibandingkan sebagian besar tetangganya di Asia Tenggara. Dengan infrastruktur yang lebih modern, perekonomian yang relatif stabil, serta standar hidup yang lebih tinggi, tak sedikit warga Malaysia yang merasa berada satu level di atas negara-negara seperti Indonesia dan Bangladesh. Kebanggaan ini bahkan sering tercermin dalam sikap meremehkan terhadap tenaga kerja asing, yang mayoritas berasal dari negara-negara berkembang. Mereka kerap melontarkan pernyataan seperti, "Kami negara kaya, anak muda kami tak perlu merempat seperti Indonesia." Namun kesombongan semacam ini mulai goyah saat realitas ekonomi dan sosial memukul balik dengan keras. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Salah satu peristiwa yang menyulut kemarahan publik Indonesia adalah pernyataan dari CEO Big Blue Taxi Malaysia, Datuk Surin Ismail, yang menyebut Indonesia sebagai negara miskin. Pernyataan ini dia lontarkan saat menolak kehadiran Gojek di Malaysia, dengan dalih bahwa Gojek hanyalah representasi dari negara kelas bawah. Ucapan itu memicu gelombang kritik dari warga Indonesia, baik melalui media sosial maupun pesan langsung. Akhirnya, Datuk Surin pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengakui bahwa ia mendapat banyak tekanan setelah pernyataannya viral. Meski ia menyatakan bahwa Indonesia selalu ada dalam hatinya, dampak dari ucapannya telah melukai harga diri banyak orang Indonesia. Di sisi lain, pekerjaan di sektor-sektor seperti konstruksi, perkebunan, dan manufaktur seringkali dianggap tidak layak oleh sebagian besar warga Malaysia. Mereka merasa pekerjaan semacam ini tidak sesuai dengan gaya hidup modern yang mereka dambakan. Alhasil, banyak warga Malaysia lebih memilih bekerja di kantor atau industri teknologi yang dianggap lebih bergengsi. Padahal, pekerjaan seperti buruh konstruksi dan petani kelapa sawit merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional mereka. Kesombongan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh publik Malaysia tak pelak memicu perasaan terluka di kalangan warga Indonesia. Namun, di balik itu semua, muncul suara-suara baru dari generasi muda Malaysia yang berani angkat bicara. Salah satu pemuda yang mewakili suara rakyat kecil mengaku bahwa gaji minimum yang mereka terima saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, sewa tempat tinggal, dan utilitas. Ia bahkan menyindir para pembuat kebijakan yang hidup nyaman di parlemen tanpa pernah merasakan kesusahan di lapangan. Pemuda tersebut lalu mengajak rakyat Malaysia untuk tidak malu bekerja apapun asal halal. Ia mencontohkan bagaimana banyak warga Indonesia, Bangladesh, hingga Pakistan rela bekerja sebagai buruh di berbagai penjuru dunia. Meski pekerjaan mereka berat, banyak dari mereka justru mampu membangun kehidupan yang jauh lebih layak dibandingkan sebagian warga Malaysia yang terlalu pilih-pilih pekerjaan. Ia menyampaikan bahwa selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan cara yang benar, tidak ada alasan untuk merasa rendah diri. Ironisnya, Malaysia kini justru bergantung pada pekerja asing, khususnya dari Indonesia dan Bangladesh, untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi vital. Di perkebunan kelapa sawit, industri konstruksi, hingga restoran dan layanan rumah tangga, mayoritas pekerjaan dikerjakan oleh pekerja migran. Kelapa sawit, sebagai komoditas ekspor utama Malaysia, tidak akan bisa berkembang tanpa kontribusi tenaga kerja asing. Namun, meski kontribusi mereka besar, para pekerja migran ini justru sering diperlakukan dengan tidak adil. Banyak dari mereka mengalami diskriminasi, pelecehan, hingga penindasan dalam bentuk upah rendah dan jam kerja yang tidak manusiawi. Ironisnya lagi, di saat para migran ini berjuang mengangkat ekonomi Malaysia, sebagian warga lokal tetap memandang mereka sebelah mata. Padahal, tanpa mereka, banyak industri di Malaysia yang akan lumpuh total. Kondisi ini menjadi gambaran nyata dari kontradiksi sosial yang tajam.
Di satu sisi, Malaysia menganggap dirinya sebagai negara yang lebih unggul. Tapi di sisi lain, mereka belum mampu membangun ketahanan tenaga kerja dari sumber daya lokal. Malah, banyak dari generasi mudanya yang memilih bekerja di luar negeri, seperti di Singapura dan Australia, karena tidak menemukan peluang yang menjanjikan di negaranya sendiri. Sementara itu, Indonesia justru mengalami transformasi yang luar biasa dalam 1 dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, serta masuknya investasi asing menjadikan Indonesia salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung kini dipenuhi dengan gedung pencakar langit, pusat bisnis, serta industri kreatif yang terus tumbuh. Tak hanya itu, sektor teknologi dan manufaktur di Indonesia juga berkembang pesat. Banyak startup dan perusahaan rintisan membuka lapangan kerja baru yang menjanjikan bagi generasi muda. Hal ini membuat banyak orang Indonesia tidak lagi perlu merantau ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang layak. Mereka kini bisa membangun karir yang baik di negeri sendiri, sesuatu yang dulu sulit dicapai. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan tren yang signifikan. Jika dulu warga Indonesia dianggap sebagai buruh migran yang harus ke Malaysia untuk mencari kerja, kini kondisi tersebut mulai berbalik. Semakin banyak orang Indonesia yang justru menjadi pelaku usaha, tenaga profesional, bahkan investor di dalam negerinya sendiri. Ini adalah bukti bahwa dengan strategi pembangunan yang tepat, bangsa ini bisa bangkit dan berdiri sejajar, bahkan lebih unggul dari negara lain. Kini, tantangan terbesar bagi Malaysia adalah bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Pemerintah mereka perlu menciptakan insentif dan kondisi kerja yang layak agar warga lokal mau terjun ke sektor-sektor yang kini didominasi oleh migran. Selain itu, investasi di bidang otomasi dan teknologi menjadi sangat penting agar Malaysia tidak terus bergantung pada buruh murah. Sebaliknya, Indonesia harus menjaga momentum ini. Reformasi struktural di bidang pendidikan, pelatihan tenaga kerja, hingga penciptaan ekosistem usaha yang mendukung harus terus diperkuat. Pemerintah dan swasta perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kemajuan ini bisa berkelanjutan dan merata ke seluruh pelosok tanah air. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi contoh sukses negara berkembang yang berhasil naik kelas secara mandiri. Pada akhirnya, kejayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh kesombongan atau ejekan terhadap bangsa lain. Keunggulan sejati hadir saat sebuah negara mampu menciptakan kesejahteraan bagi warganya tanpa harus bergantung pada pihak luar. Jika Malaysia tidak segera berbenah, sementara Indonesia terus konsisten dengan transformasi yang dilakukannya, maka bukan tidak mungkin dalam 2 atau 3 dekade ke depan, kekuatan ekonomi utama Asia Tenggara akan bergeser ke tangan Indonesia. Karena itu, baik Indonesia maupun Malaysia perlu menatap masa depan dengan sikap saling menghargai dan rendah hati. Persaingan tidak seharusnya melahirkan permusuhan, tapi menjadi pemicu untuk sama-sama tumbuh dan berkembang. Dunia sedang berubah, dan hanya bangsa yang adaptif, terbuka, dan punya visi yang mampu bertahan. Mari kita tinggalkan narasi-narasi merendahkan dan menggantinya dengan kerja nyata yang membanggakan. Dengan dinamika yang terus berkembang di kawasan Asia Tenggara, persaingan antara negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia bukan lagi soal siapa yang lebih kaya atau lebih miskin, tetapi siapa yang lebih siap menghadapi tantangan global secara berkelanjutan. Kesombongan terhadap status ekonomi tanpa fondasi yang kuat pada sumber daya manusia dan sistem sosial yang adil, hanya akan menciptakan ketimpangan yang pada akhirnya memperlemah daya saing bangsa itu sendiri. Malaysia sebagai negara yang selama ini merasa lebih unggul, kini dihadapkan pada realita bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada tenaga kerja asing bisa menjadi bumerang dalam jangka panjang. Sementara Indonesia yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini mulai menunjukkan taringnya dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran, pertumbuhan investasi yang stabil, dan meningkatnya kualitas tenaga kerja dalam negeri. Persoalan ini bukan hanya soal angka-angka ekonomi, tapi juga bagaimana membangun rasa saling menghargai antar bangsa di kawasan yang seharusnya saling mendukung dan bukan saling merendahkan. Indonesia telah membuktikan bahwa negara yang dulu dicap sebagai pemasok buruh migran kini mampu menciptakan lapangan kerja baru, menumbuhkan sektor teknologi, dan menarik perhatian dunia internasional melalui pendekatan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan.
Sementara Malaysia harus mulai membuka mata, bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa sering mereka membanggakan statusnya, melainkan dari kemampuannya memperbaiki diri dan menghargai kontribusi semua pihak, termasuk para pekerja migran yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak dibangun di atas rasa superioritas, melainkan di atas semangat kolaborasi dan kesetaraan. Kedepan, masa depan kawasan ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana setiap negara mampu memberdayakan rakyatnya, menciptakan sistem kerja yang adil, serta bersikap dewasa dalam menghadapi perbedaan dan dinamika yang ada. Jika tidak, maka cepat atau lambat, perubahan akan datang dari arah yang tak terduga, dan mereka yang tak siap akan tertinggal jauh di belakang. Oke, teman-teman, gimana menurut kalian tentang video yang kita reaksi tadi ya? Negara tanah kita itu Malaysia sering mengaku bahwa lebih maju dari negara jiran ya, lebih maju dan lebih sukses atau lebih kaya gitu ya. Tapi nyatanya setelah mereka ditinggalkan oleh pekerja imigran ya, salah satu negara TKI, mereka krisis tenaga kerja ya. Mereka tidak sadar bahwa ekonomi mereka tergantung dari pekerja imigran ya, salah satunya di bidang pertanian, konstruksi bahkan manufaktur ya, itu dipekerjakan oleh warga negara asing yang bekerja di sana ya, tidak dilakukan oleh warga lokal karena mereka merasa gengsi ya. Mereka lebih memilih bekerja di tempat-tempat yang lebih bagus, di kantor atau di mana. Dia nggak mau ya bekerja di tempat yang seperti itu ya, bekerja yang tempat kotor-kotor atau apa ya, gengsi ya. Oke, buat teman-teman semua, jika kalian ingin berkomentar dengan video kita reaksi tadi, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.